pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Kami juga membahas tentang tema-tema yang terjadi, yang hangat di sekitar kita. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini, pendidikan di Kalteng masa kini dan nanti. Sudah hadir bersama saya di studio, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Dr. Mofid Sabtono Subagio MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Pemirsa, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi. Seperti apa wajah pendidikan di Kalteng saat ini, saat terjadinya pandemi, saat sebelum terjadi pandemi, bahkan yang akan datang. Kurikulum apa yang siap diluncurkan? Kemudian, kesiapan apa yang sudah dipersiapkan oleh dinas ini? Pemirsa, inilah tatap muka selengkapnya bersama saya, Olivia Teja. Kita mulai saja, Pak. Seperti saya katakan di awal, seperti apa saat ini wajah pendidikan kita di Kalteng? Setelah terjadinya pandemi, kita sudah merasa anak-anak kita berbulan-bulan di sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jurnal televisi dimanapun berada. Mungkin saya memulai dulu bahwasanya pada medio bulan Maret tahun 2020 yang baru lalu, kita dikejutkan oleh suatu serangan yang tiba-tiba yang kita kenal dengan COVID-19, Coronavirus Disease di versi 19. Dan ini tentunya seperti juga yang dialami oleh negara-negara lain, memaksa kita untuk mengoreksi segala macam aktivitas yang menyebabkan penyebaran daripada virus itu sendiri. Tidak terkecuali di bidang pelayanan pendidikan, karena pendidikan ini termasuk salah satu layanan dengan konsentrasi massa. Nah, inilah yang harus kita koreksi di mana sistem-sistem pelayanan itu harus segera kita sesuaikan. Ketika pada bulan Maret pertengahan itu dimulainya serangan COVID-19 di negara kita, sudah pasti kita memang sebagai salah satu negara, saya pikir bukan hanya Indonesia, semua negara di dunia juga menjadi tidak siap di dalam mengoreksi aktivitas-aktivitasnya, termasuk juga pendidikan. Oleh karenanya learning by doing, kita mencoba untuk mengoreksi hal-hal yang demikian. Bagaimana capaian-capaiannya? Saya jujur mengatakan kita belum semuanya mampu memberikan layanan yang terbaik, apalagi menyamakan kondisi-kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pada saat normal pun, kondisi-kondisi pendidikan kita masih banyak yang harus dikoreksi. Apalagi dengan COVID-19 tentunya wajar apabila ada penurunan-penurunan. Nah, inilah yang harus kita coba lawan, sehingga jangan sampai terjadi stagnan. Kemudian Pak, di dalam kita bergeser sebentar. Di dalam wewenang dari dinas sendiri, ada poin yang mengatakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan tingkat nasional untuk provinsi. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Begini, data-data yang ada di dunia pendidikan itu kan sebenarnya harus update. Kemudian mengupdate data itu bisa secara temporary per tahun, kemudian update data per 5 tahun, kemudian update data per 10 tahun. Bahkan di dalam satuan-satuan terkecil, di dalam satu rentang waktu 1 tahun, itu kita selalu meninjau update data yang terjadi perubahan-perubahannya di setiap 3 bulan, setiap 3 bulan. Kenapa sampai demikian? Memang pada hakikatnya rutin yang kita lakukan setiap tahun itu selalu ada pergantian. Ada sekian banyak yang harus kita luluskan, bukan harus, yang kita luluskan baik di tingkat SMA, SMK, dan SLB, tetapi ada sekian banyak juga pada saat yang sama kita harus menerima dari anak-anak kita yang lulus SMP. Nah, itu terus selalu kita lakukan. Nah, kemudian update apa lagi? Secara
apa namanya ini secara rutin kita melihat berapa sih sebenarnya guru-guru kita yang sudah harus pensiun, berapa kekurangan guru yang ada. Nah inilah yang harus kita sebenarnya bukan permajaan, menurut saya harusnya selalu kita update. Nah kita sekarang sedang mencoba ibarat membuat suatu rumah, kita itu sebenarnya bukan menyusun pondasi, tetapi sebenarnya meletakkan batu-batu pondasi itu kita susun menjadi pondasi. Kita harus memulai dari itu. Salah kita membuat satu pondasi, tentunya bangunan itu akan berpengaruh kemudian hari. Nah, saya tertarik Pak. Ketika Bapak tadi mengatakan bahwa kelulusannya sekian, kemudian jumlah gurunya sekian. Ketika di zaman seperti COVID seperti ini Pak, bagaimana kelulusan anak-anak siswa didik kita? Apakah misalnya kalau seperti dulu kan dia harus mengikuti ujian nasional, sekarang tidak. Kemudian ada meme dari anak-anak lulus jalur virus, lulus jalur corona. Lah, yang terdata dari teman-teman di dinas sendiri seperti apa? Apakah ada yang tertinggal ataukah tetap mereka diluluskan atau dinaikkan? Memang sampai dengan sekarang kita belum bisa memperbandingkan kompetensi ketika kita mendapatkan serangan coronavirus disease ini sejak bulan Maret sampai kita meluluskan anak-anak kita di kelas 12 baik itu di SMA maupun SMK. Kita komparasikan dengan mereka yang tidak mengalami masa-masa itu, belum ada data sedemikian. Tetapi ketika kita pada saat tersebut harus meluluskan anak-anak pada tanggal 2 Mei tahun 2020, bukan berarti kita tuh tidak mempunyai suatu indikator untuk meluluskan mereka. Faktanya memang ujian nasional yang sedianya itu tahun 2020 ini yang terakhir, tetapi itu berbicara lain. Bukan hanya yang terakhir, bahwa ujian nasional di tahun 2020 itu tidak ada, dibatalkan, dan yang terakhir itu menjadi tahun 2019, bukan di tahun 2020, karena serangan COVID itu. Nah, sekarang bagaimana kemarin mereka itu akhirnya dinyatakan selesai di tingkat SMA. Sekolah, satuan pendidikan, guru-guru yang ada itu mempunyai rekam jejak rekam jejak kondisi akademik anak-anak, ya. Baik itu dari evaluasi harian, kemudian dari ulangan harian, kemudian dari praktek, kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada nilai di kelas 11, di kelas 10, di kelas 11, dan ada nilai di pertengahan semester di kelas 12. Nah, itulah yang dipakai sebagai alat untuk menentukan kelulusannya. Dan itu saya rasa cukup. Nilai-nilai ujian nasional itu adalah bentuk lain suatu evaluasi yang terlepas dari ujian sekolah. Seandainya ujian nasional itu pun dilaksanakan, kita juga tetap mempunyai ujian sekolah, tetapi sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menyatakan ujian nasional itu kan dibatalkan. Sekalipun pada saat itu kita sudah menyelesaikan 4 hari sesi untuk ujian SMK, tetapi itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah evaluasi sekolah yang dilakukan. Itu sudah ada punya. Itu bukan manipulasi. Itu adalah nilai real yang dicapai oleh mereka. Dan kita harus bangga. Mereka mendapatkannya sebelum COVID-19, begitu loh. Untuk kelas 12, ya untuk kelas 12. Tetapi kalau untuk kelas 10 dan ke-11, fase terakhir antara Maret sampai saat ini kan pelaksanaan penilaian akhir sekolah PAS. Ya, penilaian akhir sekolah untuk anak-anak di kelas 10 dan 11 menentukan kenaikan mereka. Mereka mengalami satu semester terakhir sebelum mereka dinaikkan jenjangnya di kelas yang lebih tinggi, itu didapatkan pada fase-fase di mana belajar dari rumah, belajar dari daring itu dilaksanakan. Bagaimana Pak kesiapan kemarin dari teman-teman pendidik sendiri ketika harus berhadapan seperti ini, kemudian mensosialisasikan itu kepada orang tua, bahkan kepada siswa didik yang notabene ini semua baru? Kalau ditanya kesiapan, saya sudah sampaikan, kita pada posisi bukan hanya Provinsi Kalimantan Tengah, bukan hanya Indonesia, semuanya itu tidak ada yang siap. Tetapi kita menggunakan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan apa yang ada. Kita harus ketahui ada 4 hal
pada saat pandemi COVID-19 itu menjadi resistensi utama. Yang pertama adalah infrastruktur yang sebenarnya bukan kewilayahan dari Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengatasinya. Ya. Kan? Kemudian ada wilayah di mana pemerintah Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan itu harus merancang struktur yang bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, sektor yang keempat itu yang berperan itu adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah sekolah. Di sana ada kepala sekolah dan guru-guru serta tenaga non kependidikan. Nah, yang terakhir ini adalah masyarakat. Masyarakat itu di sana ada orang tua dan siswa. Yang pertama, kita tidak usah kita bicarakan. Karena bagaimanapun juga, Kementerian Pendidikan itu bukan kementerian yang bertugas memikirkan infrastruktur komunikasi ketika kita berbicara work from home atau belajar dari rumah, gitu kan. Masa Kementerian Pendidikan kan tidak punya kewenangan mendirikan BTS, mendirikan listrik segala macam, itu tidak bisa. Itu adalah ada organisasi itu sendiri yang kementerian itu sendiri yang ngurusinya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah sektor yang paling pelik, begitu ya, paling pelik. Masyarakat, orang tua dan siswa. Karena ketika kita mendapat atau memasuki pandemi COVID-19 dan kemudian pada protokol pendidikan kita buat dengan cara learning by doing, ya, artinya secara tiba-tiba, ternyata bukan hanya sebagian kecil, itu sebagian besar mengartikan adalah holiday, liburan. Nah, faktanya kalau sudah seperti itu sulit merubah mindset, baik itu anak-anak, peserta didik maupun orang tua. Nah, ini adalah dua faktor utama dari 4 yang resistennya paling besar. Nah, kemudian dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, mungkin juga kabupaten kota, saya tidak bicara itu karena provinsi kewenangannya di SMA dan SMK serta SLB, dengan Dinas Pendidikan itu berupaya sekuat tenaga mengoptimalkan. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran itu sangat mengguidance kami, ya, sangat memperhatikan Dinas Pendidikan dengan perhatian beliau yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, agar supaya Dinas Pendidikan ini merancang suatu struktur sehingga terjaminnya layanan pendidikan di masyarakat Kalimantan Tengah ini. Kami bekerja menyusun protokol-protokol itu. Nah, di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah dengan guru-guru, kita akan persiapkan dengan permasalahan-persoalan yang ada di dalam internal mereka, baik kepala sekolah maupun guru-guru. Saya kalau bicara 4 hal ini secara tuntas, wawancara itu tidak bisa dilakukan 1 jam, mungkin 3 hari 3 malam. Kemudian ini yang Pak, harus dipahami bersama. Adakah di sini, setelah saya mendengar penjelasan Bapak, adakah dispensasi untuk anak-anak atau peserta didik yang tidak terjangkau infrastruktur seperti kita di kota seperti ini? Dispensasi dalam tanda kutip di sini. Selama ini kita tidak pernah berbicara soal dispensasi, kan? Kemudian mutunya seperti apa Pak? Kita mendapatkan A di sini, kemudian di daerah pelosok terluar daripada Kalimantan Tengah sendiri itu seperti apa? Begini, kalau kita sudah bicara dispensasi, kita itu berarti permakluman. Kan? Dinas Pendidikan tidak merancang itu dan tidak ditugaskan untuk itu. Adakah jalan keluar yang diberikan? Yang ada adalah penyesuaian. Dispensasi itu berbeda dengan penyesuaian kalau menurut saya. Penyesuaian itu melihat kondisi-kondisi sekitarnya. Apa sih sebenarnya penyesuaian? Ya, pertama, kegiatan belajar mengajar itu kan tidak dilakukan di dalam suatu tempat tertentu yang dinamakan sekolah, satu. Ya kan? Kemudian kita tidak menggunakan perangkat-perangkat yang secara konvensional yang sudah kita ikuti selama ini. Kita harus terpaksa dan dipaksa menggunakan metode-metode dengan memanfaatkan IT seoptimal mungkin, mulai dari yang paling canggih sampai dengan menggunakan cara-cara IT secara konvensional, yaitu SMS. SMS itu kan sebenarnya barang yang menurut saya sudah konvensional di IT, gitu kan. Nah, itu kita harus lakukan.
Nah, sehingga saya agak keberatan kalau Anda bilang, adakah dispensasi? Kita nggak pernah memberikan dispensasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman dari dinas ini untuk menjangkau mereka ini Pak, yang infrastrukturnya seperti Bapak katakan tadi kurang? Kita membagi dalam 4 zona. Zona di mana daring itu bisa dilaksanakan, kan? Di mana energi maupun sinyal itu very well. Ya. Ya, kita katakan running well lah begitu. Ada yang 50-50, kan? Kondisi di mana kadang sinyalnya oke, kadang sinyalnya nggak oke, kadang energinya oke, kadang energinya nggak oke. Kemudian ada yang ketiga, lokasi di mana yang memang wilayah-wilayah tersebut adalah blank sinyal dan blank energi, bahkan blank sinyal dan blank energi. Kondisi yang terakhir ini memaksa kita untuk berpikir jangan sampai terjadi lockdown di bidang pendidikan. Apa yang harus kita lakukan? Improvisasi dari tenaga pendidik yang ada di daerah itu sangat luar biasa. Apa sih yang mereka lakukan? Mulai dari guru kunjung ke rumah, kemudian ada kurir bekerja sama memanfaatkan kepala desa dan perangkat desa di tengah kesibukannya membantu. Sampai secara temporari siswa itu datang ke sekolah menemui guru pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan social distancing dan protokol kesehatan. Itu yang dilakukan. Ketika kita berhadapan pada wilayah-wilayah yang 50-50 tadi, maka kita memaksimalkan yang 50 itu. Kan? Kita memaksimalkan yang 50 itu. Nah, kita tahu misalnya signalnya itu ready pada pukul 6 pagi begitu kan, sampai dengan pukul 9. Ya antara pukul 6 pagi dan pukul 9 itu kita maksimalkan. Kita membuat suatu appointment antara satuan pendidikan dengan anak-anak gitu loh. Kemudian nanti ready-nya lagi pukul 15 sampai dengan pukul 18. Pada timing itu yang kita maksimalkan. Nah, kalau di tempat-tempat yang running well tadi, ya kita bisa melaksanakannya lebih leluasa. Pertanyaannya semuanya berjalan? Tidak. Kenapa? Faktor yang keempat yang saya sampaikan tadi itu menjadi limitation factor yang harus diperhatikan. Kenapa sampai demikian? Karena memang mentalnya seperti itu. Ini kepala dinas pendidikannya sampai sekarang belum pulang ke rumah. Saya nggak tahu kepala sekolahnya itu ada di mana. Kemudian setelah melakukan mapping itu yang paling dalam tanda kutip sulit itu di mana Pak? Baik sinyal, kemudian penerimaan. Saya sebenarnya tidak tertarik membicarakan lokus itu karena itu hal-hal fisik yang sebenarnya bisa di-develop. Kan? Gedung itu bisa langsung diadakan kalau memang ada goodwill kita mengadakan, tetapi merubah mindset seorang itu 2 tahun nggak jalan-jalan. Gitu orang tua juga kebingungan ketika harus mengajar anak-anaknya, apalagi dengan metode daring. Lah yang dilakukan oleh dinas untuk meng-up itu untuk kemudian seperti apa Pak? Jadi begini, yang pertama dinas pendidikan melalui unit pelaksana teknis Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan itu mengadakan segmen yang disebut KIBAR, kelompok belajar daring. Terus ada gemar, kan? Gemar itu gerakan mengajar daring. Yang pertama itu untuk siswa. Ya. Kemudian gemar itu untuk guru-guru. Saya kalau bicara soal guru ini, kadang-kadang tekanan darah saya bisa naik, gitu loh. Guru kita ini kan segmennya yang pertama, mereka berada pada kelompok, kalau saya bilang apa ya, bahasa Dayaknya itu lepah drat, gitu loh. Habis dratnya sudah full dia sampai di situ kemampuannya. Ini gimana mau diapakan, gitu loh. Tapi sebenarnya mereka bukan jauh dengan IT, tidak. Tapi karena kondisinya, mungkin mereka tidak tahu mana yang backspace, mana yang enter. Ya. Apalagi kalau kita harus bicara soal
apa aplikasi dan sebagainya, download dan sebagainya, sudah tidak bisa. Kurang melek teknologi. Nah, bahasa kerennya seperti itu, saya baru jelas. Nah, kemudian yang kedua, kita berada menilik guru-guru yang sebenarnya mereka itu welfare. Ini yang pertama ini juga welfare, yang kedua ini welfare, kan? Tapi mereka nggak mikirin itu. Mereka dekat dan sangat dekat dengan IT, kan? Bahkan kalau ditanya paling banyak yang mereka pegang itulah Android. Ya. Tapi mereka menggunakan untuk kebutuhan yang lain. Apa karena tidak terbiasa dan tidak dibiasakan? Nggak ada kemauannya, nggak ada. Oke. Itu aja. Nah, kita berada pada yang ketiga adalah guru-guru yang it's okay. Guru-guru milenial. Yang pertama jelas resistensinya itu habis dratnya sudah. Dan cilakanya mereka beberapa di antaranya tuh memegang mata pelajaran yang penting. Yang vital. Yang vital. Yang ini, Mbak, aduh. Ya. Kita kasih apapun seperti orang bilang itu seperti ayam mati di lumbung padi. Berapa persen itu ada di Kalteng, Pak? Kita Kalau belum berbicara identifikasi langsung, tetapi izinkan saya menyelesaikannya dulu, kan? Oke. Kemudian yang terakhir mereka oke, tetapi Anda ketahui 5 tahun yang lalu generasi-generasi milenial yang diangkat jadi guru itu untuk mengisi kekosongan-kekosongan guru-guru yang ada di tempat-tempat terluar. Nah, padahal kan di tempat-tempat tersebut yang nggak running well tadi, orang potensi tetapi kondisi infrastrukturnya tidak terdukung. Nah, ketika kita bicara dari ini mau ngomong apa? Tidak ada infrastruktur pendukung itu. Gitu loh. Nah, tetapi mereka tidak berbuat, bukannya tidak berbuat, mereka sudah berbuat. Sangat luar biasa. Nah, sebenarnya guru-guru kita yang senior itu bukan enggak mau gitu loh. Tetapi ya gitulah kondisinya. Oke. Saya coba singgung tadi. Apa namanya itu, Gemar itu. Kita sudah buat 19, kalau nggak salah ya 21 square kalau nggak salah itu. Sekarang agak terhenti karena kita sedang sibuk-sibuknya penerimaan peserta didik baru. Ya. Nah, kalau apa namanya itu Kibar itu mungkin 16 square ya. Tetapi dari yang kita ikuti itu ya saya harus cerita Gemar itu. Gemar itu apa sih isinya? Ngajarin guru bagaimana mengenal IT. Ya. Ngajari guru bagaimana membuat PowerPoint, ngajari guru bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom dan sebagainya. Kan? Tapi begitu setiap square dilaksanakan kelas per 2 jam, yang hadir 20, 30, 60, 80, banyak Pak, 80, banyak apaan? Guru kita tuh 5.000 lebih kok. Oke, Pak Kadis, saya tertarik. Berarti tugasnya menjadi 2 yang terberat sekarang. Mendidik guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik dan juga untuk muridnya. Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.